Kita sudah di penghujung segmen Indonesia Business Forum. Pemirsa, saya ke Pak Anton. Pak Anton, tanggapan Anda soal elemen subsidi dipindah ke tanah bagaimana Pak? Iya, saya pikir memang harus begitu Mbak. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai rumah khususnya di perkotaan, ya komponen yang paling mahal adalah tanah. Jadi kalau pemerintah punya ide untuk supaya mengeliminir land cost itu ya caranya ya sewa jangka panjang gitu, long term lease. Oke. Lagi-lagi saya ambil contoh, Pak, kita belajar dari dulu itu sebenarnya kita tinggal belajar aja Pak. Perumnas zaman dulu juga kan begitu Pak. Rumah susun yang ada dulu itu di Tanah Abang, di Klender, di Pulau Mas itu long term lease Pak. Pulau Mas kan sekarang udah dihancurin, udah diganti sama apartemen baru. Jadi skema seperti itu sebenarnya udah ada Pak, udah berjalan Pak. Cuma yang kita suka bingung itu kadang-kadang Kementerian PKP itu suka bikin ide-ide baru yang kurang jelas Pak. Jadi kenapa enggak nurusin aja yang dulu itu skema long term lease, karena apa? Karena kalau misalnya land cost-nya nggak dimasukin, harganya itu bisa jadi murah gitu. Toh juga tanahnya milik negara, nggak kemana-mana gitu. Jadi dan juga kalau kita lihat ya generasi milenial itu kan mereka kan preferensinya bisa berubah-ubah. Nanti kalau mereka udah punya kemampuan yang cukup, mungkin mereka beli yang lebih bagus gitu. Jadi nggak perlu harus milikin juga gitu dari awal itu. Jadi cukup dikasih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka, lokasi tengah kota, dekat tempat kerja, dekat tempat transportasi publik gitu ya. Yang mana lokasi seperti itu pasti mahal harga tanahnya. Jadi caranya ya adalah dengan membangun sebanyak-banyaknya entah itu rusunawa atau apartemen long term lease supaya ya tanah juga aman di negara, nggak kehilangan tanah. Investor juga bisa masuk karena mungkin hitung-hitungannya dia bisa ngitung tanpa dia harus keluar duit buat beli tanah itu gitu. Jadi saya pikir di daerah perkotaan ya mungkin bisa seperti itu skemanya Pak. Oke. Pak Joko silakan tanggapannya, apakah setuju juga? Betul bahwa ada 3 hal yang berkaitan dengan vertical housing. Satu mengenai komponen tanah, variabel tanah. Yang kedua adalah biaya bulanan. Yang ketiga adalah likuiditas. Pasti ada jalan, apalagi kalau kita semuanya melihat videonya tentang Neila, Pak Prabowo. Saya yakin ini akan ada jalan keluar gitu. Dan banyak kok Pak Anton dan kawan-kawan ini yang bisa diajak berpikir untuk merumuskan. Jadi apa yang disampaikan Pak Anton, Pak Fahri dan Pak Endang, kita semuanya bagian dari merah putih bahwa ini masalah besar. 12 tahun itu hanya kurang dari 10% mengenai backlog. Kemudian kita tiba-tiba ada data di 2023 9,9. Agak aneh. Tiba-tiba Pak Fahri menyatakan backlog menjadi 15 juta. Konsistensi data BPS, konsistensi data, kemudian perencanaan yang matang, hasil kajian dan kebijakan yang bukan sesuatu yang reaktif, ini adalah yang harus dicermati dan kita lakukan bersama. Kita sudah, Kabinet Pak Prabowo sudah 8 bulan bekerja dan Agustus Pak Prabowo harus menyatakan mengenai program 3 juta rumah tanggal 16 Agustus nanti. Oke. Rasanya RIS siap untuk memberikan banyak hal sebenarnya. Baik. Kami punya propertinomik bahwa properti bisa menggerakkan ekonomi. Ada 4 komponen di sana, yang 3 yang saat ini belum mestinya kita dorong bersama. Apa? Kebijakan, yang kedua adalah perizinan, yang ketiga adalah program strategis nasional. Nah, dengan 3 juta rumah ini sebenarnya yang harus dilakukan tinggal 2. Apa tuh Pak? Kebijakan dan harus bijak. Sehingga apa? Menjawab kebutuhan tanpa harus menambah permasalahan. Kebijakan dan juga bijak. Tapi saya juga mau tanya kepada testimoni kita, Mbak Yulianti, pengen rumah subsidi luasnya berapa sih? Mungkin lebih besar dari itu 36 ya. 36. Ya. Harganya ekspektasinya pengen berapa? Kalau untuk harga maunya sih murah. Angsurannya gimana nih? Kalau angsurannya pengennya di bawah 1 juta kah atau Ya bagaimana? betul, di bawah 1 juta. Jadi meringankan untuk masyarakat yang memang nggak mampu tapi ingin memiliki rumah gitu. Oke, karena kalau kata Pak Joko, properti ini adalah penggerak ekonomi begitu ya. Saya ke Pak Fahri bagaimana kemudian
Kementerian PKP akan menyiapkan rumah subsidi yang nantinya bisa tepat sasaran nih Pak? Ya, ini adalah proyek raksasa yang sudah dijanjikan oleh Presiden kepada rakyat, jadi harus tetap dilaksanakan. Oleh sebab itu kita turunkan itu menjadi kebijakan teknis. Kami sedang membahas regulasi teknis terkait renovasi dan mudah-mudahan pekan depan bisa kita selesaikan. Karena dari total yang ingin dialokasikan, meskipun ini akan melihat kesanggupan juga 2 juta, karena sampai Desember kayaknya itu akan kita mesti cari cara nyerapnya itu. Jadi Presiden selalu mengatakan itu uang ada kalau untuk rakyat. Ini uang ada, tapi kemungkinan yang agak sanggup kita serap bersama-sama itu sekitar 1 juta. Nah dari 1 juta uang renovasi itu kita bayangkan dia akan berefek yang sangat masif karena ada 1,8 juta dari komponen yang sudah kita salurkan untuk fasilitator, untuk pelatihan teman-teman supaya waktu dia menilai kinerja renovasi itu betul-betul juga renovasinya menjadi lebih baik. 2,5 juta itu akan ditransfer kepada penerima manfaat. Yang kita harapkan itu adalah 1 juta keluarga miskin paling bawah, itu kita akan selesaikan. Meskipun di Desil 1 itu Mas Joko, itu ada 3 juta keluarga miskin di Desil 1 Mas. Tapi 1 jutanya akan kita selesaikan tahun ini. Nah kemudian ada 17,5 juta ini sedang kita pikirkan karena ini adalah untuk material, untuk semen, untuk kabel, untuk macam-macam material yang ada di dalamnya. Kami sedang mendiskusikan dengan Kementerian Koperasi supaya Koperasi Merah Putih mulai terlibat dalam bisnis pengadaan bahan baku juga. Karena tempat mereka yang ada di desa-desa ini dalam rangka untuk menyebarkan dampak ekonomi daripada renovasi perumahan ini. Nah itu yang udah 2 juta tuh. Kemudian yang di pesisir itu juga karena itu konsepnya pengelolaan kawasan atau renovasi kawasan. Kami sudah kerjasama dengan Kementerian Kelautan, mendiskusikannya secara teknis bagaimana agar nanti pesisir kita yang jumlahnya sekitar 13.000 itu mulai bercahaya karena kawasannya itu diperbaiki, sanitasinya, jalannya dan sebagainya itu, waste managementnya, tapi juga kehidupan nelayannya dengan alat tangkapnya, cold storage dan sebagainya yang akan dipenuhi oleh koperasi-koperasi nelayan itu nanti juga akan menyebabkan pesisir kita itu menjadi tempat yang sejahtera. Bukan tempat yang kumuh seperti sering kita lihat sekarang ini. Okay. Nah baru nanti yang terakhir ya yang di perkotaan tadi sekali lagi ini mesti kajiannya agak dalam tapi Presiden sudah menginstruksikan bahwa 1 juta untuk vertical housing, 1 juta unit itu kita akan utamanya adalah menggunakan tanah-tanah pemerintah supaya harga unitnya nanti bisa kita tekan serendah-rendahnya sehingga semua orang bisa terutama ya masyarakat yang dianggap selama ini sebagai peserta social housing bisa memanfaatkan dan menikmati rumah yang dibangun itu. Oke, baik. Kalau dari Kadin singkat saja Pak. Singkat saja Pak. Singkat saja apa closing statement-nya, apa yang diharapkan Kadin? Singkat saja Pak. Kalau yang diharapkan Kadin seperti tadi Pak Joko juga. Baik. Nah sebenarnya kalau kami dari perumahan MBR ini sepertinya sangat diperlukan leg spesialis perizinan untuk perumahan MBR. Baik, terima kasih para narasumber kita pada malam hari ini yang sudah bergabung di Indonesia Business Forum. Harapan kita adalah nantinya Kementerian PKP bisa seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Menteri, bahwa nanti dengan harga yang lebih murah dan juga tepat sasaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga testimoni kita. Dan kita akan kembali lagi pemirsa pekan depan dengan tema menarik lainnya. Saya Sally Alexandra, sampai jumpa.